Shalom semua, welcome to di Silo Podcast. Diskusi interaktif, Sharing information, learning on our podcast. Selamat datang di Silo Podcast. Gue Luis gue Gerald. dan kita yang akan memandu podcast kita hari ini. Sebelum lebih lanjut nih, Kita jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di GPB Silo Jakarta Barat. Dan jangan lupa buat follow Instagram kita di gpsilo_jkt. Yeay. Oke, apa kabarnya nih Luis? Puji Tuhan luar biasa baik, Gerald. Puji Tuhan ya. Gerald gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Oke. Setelah kita dari yang episode 1 kemarin ya, Bispas. Masih ingat gak sih? Bincang Itu. seputar Pasca. Kira kita kembali hadir nih di episode 2. Wih. Karena kita selalu menghadirkan tema-tema dan topik-topik yang menarik ya, pastinya ya, dan Betul. berkualitas. Nah, hari ini nih kita bakal bahas apa nih? Hari Lalu? ini tema kita berbeda pastinya dengan yang lain ya. Wah. Yang kemarin-kemarin pastinya beda. Kali ini kita akan bahas soal tape. Waduh, tape makanan atau tape apa nih? Bukan, tape biasa ya. Oh iya, tapi transformasi pelayanan. Yeay. Wah, berarti kita bakal mengulik-ngulik ya soal transformasi pelayanan. Karena kita tahu sendiri ya bahwa dari pandemi kemarin Betul. ya, terus pastinya ada beberapa inovasi nggak sih? atau Apalagi beberapa kita sebagai pelayanan gerakan pemuda Silo ini ya, Benar pastinya kan banget. banyak berproses gitu. Iya, apalagi kan pemuda sebagai agent of change ya, sebagai agen perubahan. Mantap. Pastinya kita di gereja kita juga membawa perubahan gak sih? Betul. Benar. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya Gerald ya. Entah, sebelum itu, hari ini kita kedatangan siapa nih? Wih, itu rahasia dong. Karena tapi oke. tenang aja teman-teman, karena pastinya itu kita udah mempersiapkan yang terbaik ya. Narasumber yang kredibel. Benar banget, dan siap memberikan informasi-informasi ya. Pastinya udah berpengalaman Wah, dengan udah tema berpengalaman. kita ini ya. Benar. Emang kita doang yang berpengalaman. Iya. Iya ya. Iya. Oke. Ya, langsung aja nih kita masuk ke sesi kita Tape Transformasi Pelayanan. Kembali lagi di Tape Transformasi Pelayanan. Kali ini sudah bersama Salah satu narasumber kita wow, ya. ini pasti nggak asing nggak sih Iya. ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya. Sampai kelihatan. dalam-dalam ya. Waduh, kok sampai dalam-dalam? Beda ya. Dalam-dalam. Udah tahu ya Luis sampai dalam-dalam ya. Dalam-dalam ngapain? Iya nih. Oke. Kalau gitu boleh diperkenalin dulu dirinya, Kak. Nama gue Aldi, gue di sini sebagai ketua GPB Silo. Wow. Terlihat ya dari semangat yang Iya. berbicara ya. Memang lemes ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau masih awal. Dan ada Luis sebagai wakil. Bukan. Wakil apa? Wakil apa nih? PKLU. Oke. Bukan ya. Wakil Oke. rakyat. Oke. Oke, Kak Aldi ya, apa kabarnya nih, Kak? Luar biasa, Luar kurang. biasa baik ya. Enggak, baik lah. Luar biasa kurang kok. Ini emang kurang persiapan aja. Waduh. Waduh. Itu gimmick ya. Oke, jadi terima kasih sebelumnya Kak Aldi ya udah hadir nih di sini buat ngobrol-ngobrol nggak sih Kak Luis? Betul. Pastinya kita bakal mengupas Lebih dalam, mengupas tape ya. Iya. Oh, Enak tape tuh. bisa dikupas ya? Bisa. Bisa kan ini Digoreng. mengupas transformasi pelayanan dari seorang Kak Aldi. Iya, benar. Dengan kalian juga. Iya. Oke. Jangan saya doang. Oke, kali ini selain jadi ketua nih aktif juga nggak nih Kak di pelayanan gereja? Mungkin bisa di-spill nih membantu bagian apa ya? mungkin? Kebetulan juga terjun di dunia multimedia. Oh, wow. Inforkom, tahu Inforkom? Tahu. Apa tuh Inforkom? Yang itu ya Kak? Enggak deh. Yang bagus dong. Ya, makanya Inforkom, terus juga lumayan aktif di beberapa paduan suara. Wow, keren banget ya. Keren banget nih Kak Aldi, tapi kalau suaranya lebih gede lagi lebih keren Iya banget. sih.
Oke, berarti keren banget ya Kak membantu Selain udah jadi ketua GP, terus jadi ini juga pelayanan multimedia. semua ketua ya. Mm-mm. Bisa jadi 2030. Enggak semuanya ketua dong. Bisa jadi 2030 ketua majelis jemaah. Luar Wow. biasa. Waduh. 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 Kayaknya kayaknya jangan sampai ke sana dulu deh. Waduh. Waduh. Kalau udah dipilih ya. Kita nggak Lebih ke Oke. lebih ke ketua rumah tangga dulu. Wah. Gila ya? Oke. Nah, gimana nih? Oke. Luis, jadi berbicara soal transformasi pelayanan ya. Mm-mm. Luarnya dulu nih. Kira-kira menurut Kak Aldi sendiri nih pelayanan dalam gereja tuh apa sih? Apa sih pelayanan gitu ya? Biasanya kalau ibadah minggu Sunday service. Wih, asik. apalagi kalau udah update story Happy Benar. Sunday sambil di ruang multimedia. Iya, apalagi kayaknya hampir setiap hari. Ngikutin ya. banget ya. Ngikutin Oke. banget ya dia. Gimana nih Kak? Kalau pelayanan sih menurut gue itu adalah sebuah bentuk panggilan ya. Karena Wow. kayak tapi panggilannya juga datangnya tuh nggak secara kita ketahui gitu. Jadi datangnya tuh secara tiba-tiba. Wah. Di waktu kita nggak siap pun panggilan itu datang. Itu menurut gue pelayanan sih kayak gitu. Panggilan. Panggilan kayak ibarat kata nih hati kita ya dipanggil gitu. Asik. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu nggak pakai hati itu susah lah. Wow. Oke, kalau gitu berbicara soal panggilan nih Kak. Ini kan panggilan itu kan kata Kakak tadi kan tidak terduga ya. Iya, Nah, tiba-tiba ya. tiba-tiba. Kalau gitu gimana sih Kak? Boleh nggak diceritain pertama kali Kak Aldi sendiri dipanggil atau diajak untuk menjadi bagian dari kepengurusan? Mungkin dari awal GP dulu kali ya. Iya. Dari kepengurusan GP sendiri. Ya kalau dari di GP sebenarnya nggak pernah expect bakal jadi ketua atau bakal aktif di pengurusan di gereja dan semacamnya kayak gitu karena Bohong. di cut ya. Oh ya, lanjut. Padahal udah di sini tuh. Padahal udah di sini tuh. Jadi datang di saat tiba-tiba ya kayak lagi asik-asiknya main, asik-asiknya nongkrong-nongkrong ya kan. Nongset. Nongs banget. Pokoknya Oke. tiba-tiba datanglah ada beberapa orang dulu kan sebelum jadi ketua Mm-mm. untuk ngajak jadi pengurus tapi setelah CD itu udah emang aktif Oh. karena emang setelah CD emang kakak-kakak yang dulu-dulu itu yang pengurus lama yang zamannya sebelumnya itu udah ngajak banget, udah ngajak aktif banget dan di saat itu juga emang keadaan GP tuh benar-benar nggak lebih kurang dari sekarang sih. Di saat itu emang lebih sedikit daripada yang sekarang lah. Dan itu gue tetap stay aktif, tetap melayani, tetap menyemangati teman-teman gue yang lain lah. Meskipun gue tinggal beberapa orang yang semangat, akhirnya ya udah di situ gue tetap melayani. Dan di next periode berikutnya diajak join jadi pengurus waktu itu sebagai kaderisasi dulu sih. Wow. Keren banget ya Kak Luis ya. Iya, karena kebetulan saya juga kaderisasi Iya. ya. Saya kaderisaso nih kayaknya. Iya. Oke, keren banget ya Kak Aldi ya. Luar biasa Ngejar ya. pelayanan aja semangat. Gimana ngejar kamu? Oke. Kamu siapa? Weh, kamu CJR ya? Iya, kamu siapa? Tapi luar biasa ya Kira kalau kita lihat tadi yang udah Kak Aldi deskripsiin ya, mulai dari dia usianya muda, mungkin teman-temannya masih pada main-main, masih pada asik, tapi Kak Aldi bisa menyisihkan waktunya untuk memberikan pelayanannya kepada Tuhan. Benar. Mungkin lagi di Ropang, ayo Ropang, ntar dulu gereja dulu. Woi. Kalau Padahal hari Rabu nggak ada, hari Selasa nggak ada ibadah gereja. Itu over ya. Itu over. lebih ke munafik ya. Oke Kak Adi, kita tahu sendiri nih ya. Tadi Kak Adi bilang ada spill dikit nih. Kalau sebelum pandemi aja nih banyak nih hambatannya kan. Nah, datanglah nih si pandemi, jeger gitu kan. Nah, pandemi ini pasti membawa banyak hambatan juga ya dalam aktivitas pelayanan. Nah, gimana nih Kak kalau saat pandemi sendiri permasalahannya nih atau lebih banyak nggak sih hambatan atau masalah yang timbul nih? Dari sebelum pandemi dulu ya. Ya kan sebelum pandemi tadi kan udah banyak nih ya hambatannya kayak kurangnya SDM, iya. maksudnya kurang anak-anak GP-nya gitu. Nah, kalau pas pandemi ini gimana nih? Sebenarnya kalau dari sebelum pandemi dan setelah pandemi pun masalah di gerakan pemuda ya yang sampai sekarang belum terselesaikan adalah SDM. Oh, Jadi rata-rata kalau sorry itu saya yang paling kayak negatifnya itu ya numpang CD aja. Setelah CD menghilang kemana? Padahal kita udah mengerahkan seluruh tenaga
otak, pikiran semua untuk mengajak mereka. Kalau mereka dari diri mereka sendiri sulit sih. Itu sebelum pandemi aja kesulitan kita buat mengajak, apalagi setelah pandemi ini hadir. Kita sulit untuk mengumpulkan orang-orang, nggak mungkin kan mengumpulkan orang-orang karena mereka ada protokol juga ya. kan salah satu alasan mereka untuk aktif di GP itu karena sering nongkrong bareng, sering ngumpul-ngumpul bareng. Betul. Tapi setelah datangnya pandemi, kita sulit buat ngapa-ngapain kan. Akhirnya cuman Zoom doang yang bisa kita pakai buat bareng-bareng gitu loh, buat ngobrol-ngobrol apa segala, buat ibadah. Karena mereka tuh lebih suka ibadah secara offline sih ya, kebetulan. Jadi offline-nya aja nih SDM-nya udah kurang ya. Gimana Iya. pas online lebih jadi Online tantangan sebenarnya ya. nggak kurang kalau buat online karena mudah kan. Lu Iya. mau tinggal Dari- tinggal join habis itu lu tinggalin kan bisa aja gitu. Oh ya iya. kan? betul Sambil ya. ngapa-ngapain ya. Ya kan? Sambil Kamu nggak gitu kan? Enggak. Enggak dong. Kayak Oh, sambil iya. berenang pas itu ya. Iya. Waktu itu lagi di mall kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Padahal itu Tapi gas kan. duduk. Enggak. Oh, oke. Oke, berbicara soal SDM nih Kak. Kalau tadi kan sebelumnya masalahnya SDM dan sesudah pandemi pun SDM nih Kak. Nah, kira-kira kalau selain SDM tuh apa sih Kak? Mungkin ada kendala-kendala lain kan? Oke lah kalau SDM kita semua ngerasain gitu kan sebagai mungkin pengurus GP. fasilitas ya Iya. atau sarana gitu. Kak, sebelumnya nih aku mau rekomen nih sambil Oke. dinikmatin ya. Jadi itu kita kedatangan kue dari Nems Cake and Cookies. Jadi ini ada kastengel dan ada nastar. Ini tuh enak Sepi banget. ya. Nih, jadi sebelum dijawab Enggak, di ini dulu. Kurang suportif ya. Oh, nih sebelum dijawab harus dimakan Iya, dulu satu dicicip dulu dulu. karena ini yang mana nih? rules-nya. Ayo, mana yang nih? mana? Yang mana aja? nih? Kan nastar dulu lah. Iya, Oke. nastar. Siapa Nah, tahu coba Kak Luis mungkin Ini apa tadi namanya? kastengel. Nens. Nems. Oh, Nems. Ya. Oke, sorry. Nemsnya pakai 3 ya? Iya. Nah, itu nastar. Oh, nastar. Oke. Oh, ini nastar. Ini Ini kastengel. kastengel. Oh, ini nastar, Oke, kastengel. kita coba bareng-bareng ya. Ah, Gue coba ya. Kok kayak roti Enak banget ya. Hmm. Enak banget loh. Tapi kalau makan gak ada minum sih gimana nih? Oh Mana? iya. Aduh. Mungkin buat viewers yang mau sponsor langsung aja komen di bawah ini ya. Kita kekurangan endorse minuman. dari Jujur kawan ini makan. rasanya enak banget ya. Banget sih. Ini Ini kejunya nggak pelit sih. Kayak satu kastengel satu keju deh. ini kayak nanasnya. Meresap banget ya. Nanasnya kayak muda nih. Wah. Enggak ya? Enggak ya? Oh ya. Nah. Rasanya enak ya sambil kita ngobrol-ngobrol gini Iya. temani ini. Iya, soalnya ini enak banget loh. Misalnya lagi sore-sore hari atau lagi siang-siang hari ngobrol-ngobrol nonton TV, gini rasanya kayak seret enak gitu. banget. Iya, kalau nggak ada minum ya, tapi ini Mm-mm. enak banget karena ini bahan-bahannya juga berkualitas. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau, jangan lupa nomornya ada di bawah sini ya. Nems Kitchen. Nems Kitchen. Nems. Tapi nanti masih ada lagi loh katanya. Tapi aku nggak tahu nih, masih ada nggak nih? Masih. Kayaknya ya. Masih. Masih banyak. Oke. Banyak dong. Kalau gitu, Oke, jawab pertanyaan tadi dulu kali ini Iya. ya. Satu pertanyaan terakhir tadi nih. Apa tuh pertanyaan? selain, itu? selain Oh, SDM selain Kak, SDM. masalahnya. Jadi selain SDM, enggak jangan gitu ya. Mm. Selain SDM paling ya kalau sarana di Silo ya. Kalau menurut gue pribadi sarana dan prasarana itu udah cukup banget menurut gue. Kalau menurut gue di Silo itu udah olahraga lu tinggal dateng. Terus mau ibadah ada ruangan sendiri nih, kita ruangan sendiri kayak begini. Baik lagi sih tergantung dari diri mereka masing-masing. Kalau dari sarana prasarana tuh udah mendukung banget. Terus dari dukungan dari majelis, presbiter dan lain-lain juga cukup kuat ya di gerakan pemuda. Semua kembali lagi ke diri kalian masing-masing lah. Kalau misalkan kalian ingin merubah diri kalian lebih baik lagi ya join lah dengan kita. Enggak lah, kayak gitu lah. Kita juga belum baik. Luar biasa ya. Nah, tadi ada apa aja nih Kak? SDM, terus Iya. ada fasilitas, Iya. gitu ya. Tapi puji Tuhannya banyak support ya, walaupun Banyak. di tengah pandemi banyak nih supportnya kayak gitu. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu kira-kira apa inovasinya? Kita bahas lebih lanjut kali ya. Jadi tetap di TAPE, Transformasi Pelayanan. Kembali lagi di TAPE, Transformasi Pelayanan.
Oke, dari bertiga sekarang sudah jadi. Berempat. Wih, artis dari mana Mana nih? Kita ada kedatangan salah satu narasumber kita juga hari ini ya. Wow. Karena tema kita TAPE, transformasi pelayanan, jadi kita menghadirkan pelayan-pelayan Tuhan nih di GP Oh, di sini. keren. Boleh Kak? Kirain tadi kita menghadirkan pelayan-pelayan yang jual tape. Bukan ya. Oke. Kalau gitu Ya. boleh Kak langsung diperkenalkan dirinya? Dan jabatannya. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama gue Nadine dan di GP sebagai koordinator dari divisi Imaji. Wow. Imaji. Oke, Imaji ya. Ya. Imaji. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Nadine udah hadir nih di sini. Sama-sama loh, sama-sama. Dan Kak Aldi yang masih stay Tetap ya. stay ya. Kalau tadi kita sama Kak Aldi udah bahas Iya. berbagai macam mengenai transformasi pelayanan mulai dari Iya. permasalahan-permasalahan Sebelum pelayanan, pandemi. sebelum dan sesudah pandemi Dan saat pandemi. Iya dan saat pandemi, betul. salah ya. Iya. Oke. Tadi Nah, kita udah bahas-bahas banget ya, obrolan cukup boring. Enggak, Oh, bercanda ya. bercanda ya. Berkualitas Iya. loh. Oke. Oke. Ya, jadi nih buat Kanadi nih udah hadir kan tadi udah bahas tentang pelayanan ya. Kalau Kanadi nih tadi kalau nggak salah pelayanan itu dipanggil ya Kak ya. Jadi pastinya ada panggilan dulu gitu ya. Nah, pastinya kan Kanadi nih udah diteguhkan ya nih sebagai pengurus GP gitu kan. Betul. Nah, kan kita ngelihat ya kalau GP sendiri kan punya program-program nih. Nah, program-program yang sudah dirancang seperti itu kan untuk kegiatan offline, untuk kegiatan yang lainnya gitu ya. Tapi karena ada pandemi, jadi banyak banget nih program-program yang dipending. Nah, kira-kira menurut Kak Nadine itu jadi suatu masalah nggak nih buat GP sendiri nih buat tetap mempertahankan konsistensinya nih di kegiatan pelayanan gereja? Sebenarnya kalau menurut gue sih harusnya kalau untuk mempertahankan konsistensi itu enggak ya. Karena kan kita emang udah diteguhkan, kita juga udah punya komitmen untuk jadi pengurus, ya udah jadi lo apapun programnya ya udah jalanin gitu. Benar. Nggak boleh karena gue nggak mau jadi apa, gue nggak mau jadi pengurus karena nggak ada program ini gitu. Kan nggak boleh offline ya, gitu betul. Ya jadi ya seadanya karena kita udah berkomitmen, makanya kita jalanin lah. Oh. Apapun program kerjanya ya udah jalanin dengan segenap hati, seperti apa yang udah kita ucapkan ya dengan segenap hatiku. Wow. Nah, berarti tetap bisa berjalan ya. Nah, yang paling utama itu kan adalah ibadah mungkin ya Kak ya. Mungkin kalau untuk program-program lain menyesuaikan gitu ya. Kalau untuk ibadah sendiri nih kira-kira gimana sih Kak Nadine kan dari perspektif Imaji ya, maksudnya untuk Betul. peribadahan. Betul. seperti itu. Nah, gimana sih biar ibadah-ibadah pemuda ini nih, ibadah gerakan pemuda mungkin atau isi pujian dan lain-lainnya tetap bisa berjalan nih di masa pandemi. Nah, karena gue juga ke divisi Imaji ya, maka dari itu ya kita sebagai Imaji emang kan kita yang tugasnya mengurusi peribadahan gitu. Jadi gue sama teman-teman di Imaji kita ya gimana ya supaya teman-teman GP tuh nggak bosen, ya udah kita kasih variasi mungkin dari aransemen lagu. Kan biasa ambil lagu dari Kidung Jemaat, Gita Bakti, PKJ gitu ya. biasa juga dari Kidung Ceria. Nah, kan lagunya kayak rada gimana gitu lah ya, monoton gitu. Makanya dengan supaya nggak bosen, caranya yaitu dengan menambahkan aransemen, tapi lagunya kita tetap nggak ganti nih, tetap di KJ, GB gitu. Cuma instrumennya kita lebih semangat supaya teman-teman yang betul, supaya teman-teman yang dengar ibadahnya, dengar lagunya juga nggak bosen gitu. Ibadah dari Zoom berarti ya. Betul. Luar biasa ya jawaban dari Kak Nadine ya dari perspektif Imaji. Kalau gitu sekarang kita ke Kak Aldi nih dari perspektif sebagai ketua gerakan pemuda ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Aldi sendiri nih Kak, kira-kira gimana sih Kak cara merangkul ya anak-anak muda nih untuk join ke ke gerakan pemuda Silo kita nih. Apalagi kan sekarang pandemi, segala sesuatu tuh terbatasi lah ya. Nah, gimana sih Kak caranya Kak Aldi sendiri untuk merangkul teman-teman? Kalau tadi kan udah dengar nih dari perspektif Imaji ya. Nah, sebenarnya sebagai ketua nih, sebagai pemimpinnya gitu ya, gimana sih nih cara menggerakkan atau cara mengajaknya gitu Kak? Sebenarnya dari awal mulanya tetap harus dari diri kita dulu ya, dari pengurusnya dulu. Kalau pengurusnya itu kuat atau pengurusnya udah kompak, pengurusnya
saling komunikasi baik. Segala sesuatu masih bisa dilakukan dengan lancar sih ya. Dan kalau untuk cara mengajaknya masih dengan cara yang sama, kita ngajak mereka untuk kumpul bareng, untuk kasih tahu program-program kita, terus ada acara apa kita ajak join. Lebih sering sih kayak olahraga sih yang lebih banyak menyatukan sih ya. Karena makanya kita ada program Olarasa kan. Oke. Nggak hanya Itu program yang Ini ibarat kata program yang selama ini lebih apa ya? Lebih fokus buat mengajak pemuda-pemudi yang baru buat ikut join sih. mari seluruh pemuda Siloam join pemuda. Oke. Ya, berbicara soal tadi kan ada hambatan, terus udah ada inovasi juga ya. Kita tetap standby nih melalui Zoom, melalui platform digital. Nah, kira-kira nih tadi kata Kak Ali dimulai dari diri sendiri dan pengurus. Kira-kira ada nggak sih ayat landasan nih? Atau misalnya ayat yang menjadi pedoman Kak Ali nih sebagai ketua dan Kak Nadine sebagai koordinator Imaji gitu ya. Tentang nih apa ya yang bisa memberikan kekuatan begitu kalau lagi capek, lagi jenuh, lagi bosan gitu. Mungkin dari Kak Nadine. Oke, kalau ayat Alkitab andalan ya tentu ada dong. Jadi ayatnya itu dari Matius 6 ayat 33. Wah. Bunyinya adalah Kayaknya itu nggak ini ya Kak, nggak asing nih. Iya, kayaknya udah semua orang pakai nih. Wah, oke, gimana nih Kak? Jadi isinya adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow. Gitu. Kalau dari Kak Aldi, Kayaknya sih gue kayaknya nggak nyiapin ayat ya. Oh, Tapi iya. kalau bukan mau khotbah sih. iya kan, karena emang tadi nggak disuruh. Oh iya, tapi belum persiapan. Oh, oke. Listnya udah dikirim dari kemarin loh Kak. Enggak ya. Ya, gimana nih Kak? Jadi paling kali ya. Ya. Paling dari gue ada sedikit kalimat lah, paling ada quotes. Wow, ini bukan ayat tapi membuat ayat. Gue gak mau buat ayat ya, ajaran sesat dong. Enggak lah, paling Membuat enggak. quotes sendiri ya. Iya. Oke, boleh. Oh, kalau tadi dari Kanadin udah ayat. Iya, dari gue quotes lah, Iya. ya kan. Tadi kan lu bilang quotes lah. Oke. Menghindar yang baik ya Kak. Iya. Ya gimana nih Kak? Jadi kalau dari gue itu harapkanlah hal yang besar dari Tuhan dan usahakanlah hal yang paling besar untuk Tuhan. Wow. Itu aja sih. Benar. Yang lagi nyari caption buat Instagram apapun Boleh fotonya ya. pakai Jo. Apa tadi? Ya itu. Harapkanlah ya. Yang Harapkanlah. Yang harapan ya. Harapkanlah hal yang besar dari Oke. Tuhan. Oke nih. Kita kan kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih Kak seputar pelayanan kita nih dalam pandemi ya Kak, acara join dan Iya. segala macamnya. Tapi kan pandemi masih ada nih sampai saat ini dan udah mulai ada kelonggaran Puji ya Tuhan Kak. ya. Iya, puji Tuhan ya, ada kelonggaran untuk beribadah. Nah, kira-kira nih Kak, udah ada rencana lah sih Kak atau plan program apa nih Kak yang kira-kira yang mau dijalankan lah dalam waktu dekat? gebrakan ya. Salah satunya sih programnya ini. Podcast di Wah. Silo Podcast. Salah satu programnya adalah di Silo Podcast. Diskusi interaktif, sharing, Information learning on our podcast. Sebelum kita berlanjut ke Kanadin nih, ya kan Kanadin kan pasti Imaji ada dong, karena kan kegiatan peribadahan gitu ya. Katanya ada lagi nih tadi nih. Katanya ada lagi nih. Ada. Masih dari Names Cake and Cookies. Ah. Mana nih Kak? Ayo tangan siapa? Wow, gede banget ya. Gede banget ya. Happy Wow. birthday to you. Bukan ya. Oke. Jadi ini Oke. kita kedatangan apa nih Kak Luis nih? Kita kedatangan Naikin Name dong, Cake kelihatan. and Cookie. Jadi ini tuh adalah brownies kukus yang EBL, enak banget loh. EBL ya? EBL. Iya. Oke, Embel boleh ya? nih, Kak, sambil diicip-icip Iya, juga. coba dong sambil dimakan sambil ngobrol. Jadi Ayo Kak, diambil. ini brownies EBL ya? EBL. Oh, EBL. Ini bu. Sekarang ini harus. Jadi browniesnya kukus, terus bahan-bahannya tuh berkualitas ya, dan ini tuh rasa tidak diragukan lagi ya. Aduh, kok dikobok-kobok kayak gini ya? Agak susah. Oke,
Boleh ya Kak ya. Juga ya. Iya mau juga dong nih. Tangannya dong, mau makan nih. Oke, sambil lanjut ya karena durasi kita bukan cuma buat makan nih. Ya ini langsung aja Enak ke loh. nomor di bawah ini. Iya. Mungkin bisa dikasih lihat kamera nih. Tampak dekatnya ya. Dari sini lagi. Oh iya. Tampak dekat dari brownies kukus, jangan kuku ya yang di zoom. Ya ini ada kejunya, terus ini brownies, terus di tengahnya itu juga enak banget. Coba ya kita coba ya. Boleh. Coba. Silakan. Aduh, dari pesan lagi. Enak banget ya. Ini kayak bisa dinikmati kapan aja sih. Betul. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Pakai teh, pakai kopi, pakai susu, pakai Semuanya air. enak. Pakai apa? Kalau ada acara-acara boleh lah. Iya, pesan. bener banget. Pakai nasi juga bagus ya. Pesan hamin 1 jamnya bisa ya. Iya. Waduh, Itu kayaknya belum diusir dibuat. sama pemiliknya sih. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau misalnya mau pesan Name Cake and Cookies ada di bawah ini ya nomornya. Nah. Yang pastinya menyediakan brownies yang enak dan berkualitas. Ada juga nastar, kastengel, dan kue kering lain. Nah, Jangan lupa, terima kasih Names Cake and Oke, Cookies. kita taruh sini ya. Iya. Sambil menemani Hmm, obrolan kita. Oke, lanjut nih ya. lanjut. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin soal pandemik dan segala macamnya nih Kak. Sekarang aku mau tanya deh buat Kak Nadine dan Kak Aldi di sini ya. Kira-kira harapannya apa sih Kak dari masing-masing nih untuk pengurus gerakan pemuda Silo? untuk pengurus nih ya. Iya. Oke. Kalau soalnya tadi kalau yang dari Kanadin ternyata gebrakannya pasti sama ya kayak karena udah dibahas juga ya tadi ibadah gitu. Ini untuk terkhusus pengurus nih ya. Kalau dari gue buat pengurus, ini kan di periode terakhir kita ya, maksudnya periode di akhir periode kepengurusan kita. Dari gue harapannya adalah kita mempersembahkan yang terbaik, terlebih lagi mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Selebihnya itu bonus dari Tuhan. Intinya kita harus mempersembahkan yang terbaik, memberi diri lebih lagi dan mempersembahkan sesuatu yang berguna di GPIB Silo ini. Itu aja. Itu untuk pengurus ya. Amin. Oke, karena balik lagi semua dimulai dari pengurus ya. Iya. Pak. Kalau Betul. pengurusnya aja udah solid, gimana yang lain? Iya. Kalau misalnya pengurusnya lembe, tidak akan bisa ya. Oke. Kalau kita kurang bersatu ya. Harus ebel ya. Oh iya, tapi nggak lembe lagi sih semenjak kedatangan Names Cake and Iya. Cookies. Brownies EBL. EBL. EBL banget. EBL. Sampai lupa, Iya, benar. sampai lupa briefing lo nggak banget. Oke, lanjut ya. Nah, Oke. kalau dari Kak Adi nih untuk pengurus itu ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Adi nih, karena tadi kan udah dijelasin sama Kak Adi ya program-programnya. Nah, harapannya nih Kak di program-program yang baru nih kayak di Silo Podcast, mungkin ada program-program yang berkepanjangan lagi nih ke depannya atau di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya. Kira-kira harapannya apa sih nih untuk program-programnya nih di sekarang-sekarang ini ya? Ya harapannya sih untuk kedepannya program-program yang akan dijalankan maupun yang sedang dijalankan ya semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar Amin. dan juga berkepanjangan lah, nggak putus di tengah. Benar. Jadi Benar. ya udah sampai akhir gitu, Dan sampai kapanpun. regenerasi akan ada. ya. Betul. Ama Seperti itu. ya, ama program aja nggak mau putus. Gimana sama kamu ya? Iya. Waduh. Dipepet ya. Oke. Yang pele ya. Jangpel. Iya, oke. Jangpele. Oke, nggak terasa ya kita udah ngobrol-ngobrol nih. Panjang ya. Panjang ya, mulai dari pelayanan sebelum pandemi, sesudah pandemi, dan bagaimana teman-teman yang ada di sini memberikan inovasi dan juga strategi ya benar, dan pastinya harapan ya buat teman-teman untuk teman-teman semuanya yang ada penonton di sini untuk terus sama-sama membangun gereja kita tercipta gitu di Benar. Silo ya. Mungkin ada ini ya closing statement nih atau kayak kesimpulan sedikit kali ya kalau ya dari kita nih ya Boleh. gitu. Ha-ha. Berarti kalau dari aku sendiri kayaknya nangkapnya tadi kita itu kan terpanggil gitu ya. Maksudnya kita Betul. mendapat panggilan dari Tuhan nih untuk pelayanan karena kan pelayanan nggak dibayar ya, nggak di inilah maksudnya nggak dikasih imbalan atau apa-apa, tapi memang itu kewajiban kita nih sebagai umat pilihan Tuhan ya untuk melayaninya karena begitu besar kasih Tuhan buat hidup kita gitu. Betul. Apalagi kan sebagai pelayan pengurus kita udah mengusahakan yang terbaik nih, kita udah membuat program-program, udah membuat harapan-harapan, pastinya semuanya kita kembalikan lagi kepada Tuhan karena Tuhan yang akan menolong dan menuntun program-program kita. Wih. Kalau dari Kak Luis, Kalau dari aku sendiri yang aku tangkap pastinya segala sesuatu pelayanannya itu dimulai dari kita sebagai pengurus ya. Kalau misalnya kita sebagai pengurus itu solid dan juga
saling bekerja sama dengan baik, pastinya kita bisa memajukan GP kita. Nah, ada satu ayat nih Kak dari aku nih. Apa tuh? Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Wow, kayaknya ada di bio tuh. Enggak ya? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Benar, Wow. karena kalau misalnya benar banget ya Kak Luis ya, karena kalau misalnya kita mau menunjukkannya untuk manusia doang sayang ya. Maksudnya kita pasti bakal dapat kendala, sakit hati dan lain-lain. Kekecewaan, Tapi, ya. Ini kita kembalikan semua kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita hebat dan luar biasa. Amin. Mungkin segitu aja untuk episode Untuk tape ya. iya, tape ya, transformasi plan kita. Benar. Di Jangan Silo lupa Podcast kita hari buat like, komen, dan subscribe Subscribe ya juga kalau aja ya. ada yang lupa. Dan kalau misalnya ada rekomendasi topik nih kira-kira yang mau dibahas di episode Boleh berikutnya, banget komen boleh di banget di bawah. komen di bawah ini. Kita menerima segala masukan ya. Benar, Betul. kita terima segala masukan, Betul. tapi yang membangun. Ya, pasti harus membangun ya. Betul. Oke. Kalau gitu tetap di Silo Podcast. Karena di episode berikutnya kita masih akan memberikan informasi-informasi ya seputar pelayanan dan kepemudaan gereja. Betul. Gue Gerald. Gue Luis. Kita pamit undur diri dan sampai bertemu di Silo Podcast berikutnya. Diskusi interaktif, sharing, Information learning on our podcast. Tuhan Yesus Dadah. memberkati.